Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap semangat, masih tetap dalam kondisi sehat untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, penggemar dakwah Darul Hikmah Low yaitu battery. Bangku Please Inspirasi. charge. Mohon maaf selama ini kita belum mengadakan tayangan podcast atau video selama bulan suci Ramadan karena memang kegiatan di pesantren Darul Hikmah begitu banyak. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring doa dan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, sore hari ini ya di Pondok Pesantren Darul Hikmah kegiatannya mengaji. Namun alhamdulillah Bangku Inspirasi memiliki sebuah tayangan perdana tentunya setelah bertemu seorang santri hebat yaitu Mas Lingga. Apa kabar nih Mas Lingga? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Puasa ini masih? Alhamdulillah masih. Puasa. Low Kelihatan lemes battery. gitu ya. Please charge. Mas Lingga, kalau boleh tahu mohon maaf ini pemirsa, Mas Lingga ini adalah seorang inspirasi bagi kami, bagi saya pribadi adalah guru hidup saya ya karena memang di saat banyak orang merasakan kesempurnaan, kenikmatan dari Allah, tapi banyak orang tumbang dan malas dan banyak mengeluh. Tetapi Mas Lingga ini sosok yang luar biasa. Mas Lingga, kelas berapa sekarang Mas Lingga? Sekarang saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Ya. Sudah berapa tahun mondok di Darul Hikmah? Mungkin selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Eh saya tanya ini Mas Lingga, kenapa Mas Lingga tetap semangat ya, tetap semangat memiliki kemauan, keinginan untuk berjuang menuntut ilmu di pondok Low pesantren battery. Please gitu. charge. Sebenarnya apa yang melatar belakang ini, Mas? Ya, gini. Saya dari kecil itu memang diajarkan untuk belajar agama Islam yang lebih mendalam. Tapi kalau saya di rumah itu mengajar ngaji itu selalu sendiri, diajarkan oleh guru sendiri. Tapi kalau di sini diajarkan oleh teman-teman, nggak sendiri juga. Kalau di rumah kan saya selalu setelah ngaji pulang udah selesai belajar terus 5 menit terus tidur. Cuman kalau di sini habis belajar ngobrol sama teman-teman, beda dengan di rumah gitu. Oh gitu. Jadi dalam artian kalau di rumah itu terasa kesepian. Iya. Kalau di sini Low battery. banyak Please temen lah charge. ya. Cuman ini Mas Lingga, bukan mungkin temen banyak temen, tetapi yang mendasari Mas Lingga untuk terus berjuang dalam kondisi seperti ini, untuk berjuang menuntut ilmu itu apa itu Mas Lingga? Untuk menyelamatkan orang tua saya di Ap- akhirat nanti. apa? Untuk menyelamatkan orang tua saya nanti di akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar, amin. Intinya untuk menyelamatkan orang tua kelak di akhirat ya. Masya Allah pemirsa, ini mungkin Mas Lingga ya, ini yang dinamakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Ya, apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia maka terputus amalnya. Ada 3 perkara. Salah satunya adalah waladun solihun yatullah, yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Jadi Mas Lingga ini ingin menyelamatkan orang tuanya kelak Low ketika battery. nanti di Please akhirat masuk charge. surga bersama-sama, begitu ya Mas Lingga. Iya betul. Sehingga Mas Lingga tetap berjuang untuk belajar agama Islam Iya. di pesantren. Sebenarnya kesulitannya apa Mas? Bagi Mas tantangannya ketika harus memilih di pesantren dengan kondisi seperti ini, tantangannya apa menurut Mas Lingga? Ya tantangannya cuman kalau lagi mandi misalnya harus dibantu
dan naik turun tangga, ya harus naik turun tangga kayak dibantu gitu. Yang tantangannya seperti itu. Oke, tetapi teman-teman di pesantren semua peduli ya, maksudnya banyak yang membantu gitu. Ya, alhamdulillah membantu dalam hal ngangkat saya ke atas, ke kelas, dorong saya kemana-mana, jalan-jalan, ya seperti itu. Iya. Jadi pemirsa, alhamdulillah Mas Lingga ini memang qadarullah ya, dari lahir ya Mas. Ya, Dari lahir mungkin tidak seperti kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Tapi masya Allah, apakah yang mulia itu kita yang memiliki dua kaki, yang bisa berjalan dengan bebas, bisa berjalan dengan lancar, bisa berlari? Belum tentu. Apakah Mas Lingga yang selalu dibantu setiap saat seandainya mau naik ke asrama, ke lantai 1 atau kamar mandi, itu hina? Tidak. Ternyata memang dibalik sepertinya kita melihat kekurangan itu adalah kelebihan, dan itu keajaiban Mas Lingga. Jadi memang Allah mungkin takdirkan Mas Lingga ini menjadi bahan ya, menjadi bahan membuka kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi subhanallah, ini luar biasa begitu mulia Mas Lingga. Tapi kalau boleh tahu Mas Lingga itu cita-citanya apa tuh? jadi guru sejarah umum. Amin. Suka sejarah, Iya. suka membaca. Low power Ya, on. seperti sejarah zaman dulu kerajaan, bagaimana caranya untuk bersosialisasi. Gitu. Iya, seperti itu. Tapi pemirsa, memang Mas Lingga barusan menyampaikan bahwasanya ingin menjadi guru sejarah, ahli sejarah. Kita aminkan bersama-sama, amin ya. Itu yang melandasi Mas Lingga terus berjuang ya, semangat ya. Tidak memilih untuk apa, malas, merasa seperti ini sudahlah, tetapi tetap berjuang. Oke, tapi Mas Lingga menghafal juga ya Al-Qur'an ya. Alhamdulillah saya menghafal. Jadi setiap hari saya di rumah itu menghafal. Dan terasa saya itu di rumah itu juga harus ngajar TPA juga di rumah. Masya Allah. Jadi pemirsa, Mas Lingga ini dibalik keterbatasan, subhanallah, Allah ciptakan ribuan-ribuan kelebihannya. Ya, semua kemudian kita yang merasa kita hebat ini, fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan kita dustakan ya. Mas Lingga ini sudah mulai mengajar ketika di kampung, di rumah itu mengajar ngaji juga di TPA ya Mas Lingga, Masya Allah. Ini pemirsa, saya juga pernah mendengar Mas Lingga pernah juara pidato ya. Juara 2 di SD Muhammadiyah Paku. Juara 2, Masya Allah. Ini talenta yang luar biasa, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita menjadi inspirasi kita semua, bahwasanya tidak ada kondisi yang dapat menghalangi seseorang itu bertakwa. Tidak ada kondisi yang dapat menghalangi orang itu menjadi orang yang soleh. Dan tidak ada alasan apapun untuk kita tidak menjadi orang hebat. Ya, jadi Mas Lingga ini terima kasih sekali di bulan suci Ramadan, sore-sore hari ini sambil kita menunggu jelang buka puasa, ini membuat saya selaku pribadi ya terinspirasi yang luar biasa, bahwasanya yang menentukan kita hebat, mulia atau tidak itu adalah memang perbuatan kita sendiri dan niat kemauan kita. Jadi Mas Lingga, kalau Mas Lingga punya nasihat buat teman-teman yang mereka menganggap mereka sempurna, kira-kira nasihat apa Mas Lingga? Buat kalian semua yang berada di rumah, marilah mondok, jangan seperti yang lain. Apa namanya? Janganlah berpacaran dahulu. Kayak yang di luar saya pernah lihat kayak gini. Ada orang yang belangkulan, masih kecil, masih SD, SMP. Nah, itu akan mengakibatkan orang tua nanti pada di akhirat nanti. Saya pernah nonton video seperti ini. Barang siapa yang berpacaran akan disiksa nanti di alam kuburnya, seperti dibawakan batu dari neraka, dan
jika dia berbuat zina, nah, nanti akan dicabut nyawanya dengan tombak bermata 6. Nah, seperti itu Aim, makanya mondo itu menyenangkan rasanya. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah pemirsa, itu dia nasihat dari Bang Lingga atau Mas Lingga ya, luar biasa. Beliau dalam kondisi masih bisa mengamati kondisi sosial gitu kan. Bagaimana dahsyatnya moral anak-anak kita, anak-anak muda kita, bahkan di kelas SMP. Beliau sangat menyaksikan bahwasanya ini berdampak juga kepada orang tua kita masing-masing. Ketika kita dari kecil selalu bermaksiat, melakukan hal-hal yang buruk, kemudian ini berdampak ketika kita sudah besar. Seperti di pelajaran akhlak ya, itu diceritakan ketika pohon itu dari kecil tidak diluruskan, maka ketika bengkok sudah besar itu susah untuk diluruskan. Ya, begitu juga akhlak ya. La yumkin ta'dibuhu fi kibarhi. Nggak mungkin kita akan mengajarkan adab kepada orang-orang yang sudah besar gitu, susah. Maka dari kecil, seumur Mas Lingga ini, seumur anak-anak itu dari sekarang mereka berjuang di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, insya Allah kelak ke depannya akan menjadi penerus-penerus bangsa, penerus agama yang insya Allah membawa negara ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Membawa agama ini menjadi agama yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Jadi begitu ya Mas Lingga ya. Oke, terima kasih sore hari ini. Insya Allah kita akan besok akan ngobrol-ngobrol santai lagi. Sedikit-sedikit teman-teman semua bangku inspirasi Darul Hikmah, walaupun sedikit, insya Allah ini lebih penting, yang penting istiqomah ya. Nanti insya Allah kita besok akan bertemu lagi dengan tamu guru kita yang luar biasa ini, Bang Lingga. Mungkin dari kami bincang-bincang singkat ini cukup sekian. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, kemudian selamat menanti waktu berbuka puasa. Tentunya buka puasa itu ada luar biasa. Farhatani ya, dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Yang pertama yafrahuhuma, dia akan bahagia. Yang pertama itu idza aftara, ya apabila datang waktu buka puasa nih. Jadi kita ngelihat air putih saja udah luar biasa, seneng banget, tidak seperti hari biasa. Semoga Ramadan ini memberkahi kita semua. Cukup sekian dari kami Bangku Inspirasi Pondok Pesantren Darul Hikmah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.